Hello guys, welcome back to my channel Andrew Valenciali. Oke guys, hari ini saya mau buat review untuk GGK Commando Green Beret. Tapi saya tidak ambil semua selection, just ambil bahagian survival payah. Oke guys, sebelumnya saya sudah mengikutinya dan syukur sebab saya berjaya mengikutinya sampai akhir dan lulus, terusnya dianugerahkan satu Dagger Commando dan juga Green Beret. Oke guys, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama menonton videonya. Sebelum masuk ke dalam kawasan survival, harus ada selection, yaitu peringkat camp selama sebulan lebih. Seterusnya dia akan menjalankan latihan long march ataupun berjalan sejauh 160 km dalam masa 3 hari 2 malam. Nah, selepas menamatkan larian sejauh 160 km, akhirnya tibalah masa untuk masuk ke survival. Dan sebelum ke payah, dia akan survival hutan dulu selama 1 minggu. Dan masuk di payah selama 1 minggu juga, yang hanya dibekalkan dengan sebilah parang dan swimming trunk. Tanpa pakaian yang lengkap. Ini tujuan dia untuk membiasakan anggota supaya dia mampu survival di masa perang, sama ada masa mengejar musuh ataupun masa melarikan diri daripada musuh. Sekiranya tempat pertempuran adalah kawasan hutan maupun kawasan payah. Nah, selama seminggu di dalam kawasan payah tanpa diberi makanan yang kebiasaan makan, tetapi dibiarkan mencari makanan sendiri di kawasan payah. Nah, salah satu dia untuk mengelakkan badan terkena daripada gigitan serangga seperti nyamuk, agas. Cara alternatif dia untuk survival, dia kena pakai lumpur. Lumur badan dengan lumpur seluruh badan sebagai pengganti baju. Dan masa survival ini juga guys, kalau contoh dia letak terus kita 1 minggu tanpa juru latih kacau, itu tidak susah lah bagi saya, sebab kita bebas. Tapi untuk yang latihan untuk dalam komando nih, dia 1 jam juru latih panggil, dia ada target dia. Contoh dia lepaskan kita dalam masa 1 jam nih untuk suruh mencari bahan makanan seperti
siput sedut. Nah, bagi saya itu tidak juga suka sangat, sebab saya sudah biasa, saya orang kampung dan banyak benda yang saya boleh makan. Lagi-lagi saya adalah seorang anggota yang non muslim, jadi saya tidak pantang larang lah dalam hal-hal makanan ini. Tembakan sekali yang diberikan oleh jurulatih adalah tanda untuk dia panggil semua penuntut kursus supaya berkumpul. Untuk dia nak menyesuaikan diri dengan keadaan tempat dia. Dalam keadaan kaki yang rusak, tanpa pakaian yang lengkap, terusnya dalam keadaan yang sangat lapar. Lagi-lagi tekanan daripada jurulatih sebagai mendidik. Nah, nah ini adalah saya sendiri yang potong biawak nih. Begitu lucu bila melihat diri sendiri dalam video. Ini adalah video yang diambil oleh dokumentari History Channel. Dia tidak rekam semua lah, ada part-part yang dia sempat rekam, diambil sedikit-sedikit saja. Binatang ini walaupun saya keadaan darurat, saya mesti dapat boleh makan. Untuk Paya bakau ini bagi saya dia sangat mewah, banyak benda boleh dimakan. Siput sedut, siput beliung, lokan, biawak, masuk monyet. Dan air tawar juga pandai-pandai cari, seperti tada, air hujan. Ini adalah siput beliung. Jadi ini adalah siput yang diorang cari untuk makanan diorang dalam keadaan. Kalau sudah 3 hari, 4 hari tidak makan, siput beliung mentah nih, dia begitu sedap. Sebab baru dia boleh, sebab dia ada musim ni, isi dia. Dia melangkah-langkah dalam dia ikut ni. Sebab dalam latihan komando ni keluarga memang tak bagi yang takut risiko, tapi saya datang sini cara sembunyi, tak bagi tahu dia. Demikian juga saya, family tidak bagi, Setelah saya sampai terutamanya ibu saya, dia takut dia kata dia tidak pernah yang saya tak ada pernah buat keras-keras tempat saya. saya duduk dalam lakar. Tapi saya tidak bagi tahu family, saya sudah lulus baru dorang tahu, sebabkan minat, sangat-sangat minat. Nah, ini di waktu malam pula. Di dalam latihan ini dia akan bagi dalam kumpulan kecil. Kita buat latihan survival tu dia. Dalam beberapa orang, satu section macam tu, 8 orang. Dan bila salah seorang daripada teammate membuat kesalahan, dia akan denda purata. Satu tim itu dia akan denda. Seperti dia akan ikat, bagi basuh tanah dulu. Bila masa malam, basuh-basuh lumpur yang di badan, bagi bersih. Masa malam dia akan ikat, dibiarkan dia kena gigit dengan nyamuk dan agas sampai ke pagi. Ini adalah bertujuan untuk menguji kekuatan mental dan memupuk kekuatan mental, seterusnya memupuk sikap kerjasama antara tim, supaya
tidak akan melakukan kesalahan dan saling tegur menegur dan membantu antara tim. Normally, these men need 2,500 calories a day. Here, many are living on less than 3. Some have lost up to 9% of their body weight. They are weak and tired, but the elements show no mercy. Penat memang penat. Mendangkan kaki memang sudah jadi buruk. Recruit 2 needs to push his team into building a treehouse that can withstand the harshest conditions. But his own energy levels are at their lowest point in the selection course. Dia mengajar bersurvival dalam kaidah primitif seperti membuat pondok, mencari makanan, kaidah primitif dan alternatif bila bersurvival. In a real situation, it's not just about survival. These men need to be alert and avoid capture. Discipline needs to continue even here. Those who don't keep to these rules are punished. Nah, mana tim yang salah, masa malam dia akan diikat dan dibiarkan nyamuk menggigit, nyamuk agas menggigit, dan di waktu siang pula dia akan direndamkan di dalam sangkar. Ini adalah penjara air. Ini bagi geng-geng yang buat salah, tidak boleh ikut arahan yang diberikan oleh juru latih. Seperti penugasan yang saya katakan tadi, juru latih beri masa selama 1 jam untuk mengutip siput sedut lebih daripada 100. Juru latih di sini seperti musuh. Itu adalah sedikit sebanyak untuk latihan kami masa itu survival payah. Dan saya mau kongsikan satu lagi. Saya teringat masa kami dengan kawan-kawan 6 orang, masa itu di survival payah juga. Tempat yang tempat latihan kami itu dia di sebuah pulau dan dikelilingi air yang dia kawasan payah. Jarak antara tebing ke tebing tuh dia dalam 4 kali tiang listrik rasanya, mungkin 60 meter kah ataupun 50 meter, lebih kurang lah. Sebab bot tongkang pun dia boleh masuk, kapal tongkang tuh dia boleh masuk situ. Dan di kawasan tuh juga ada buaya. Nah, masa yang sama kami ini cobaan untuk kontak agent. Berhampiran dengan payah itu kami dengar ada bunyi mesin seperti jentolak tanah, dan di situ ada ladang kelapa sawit. Jadi kami mau kontak agent nih untuk minta makanan. Jadi kami 6 orang nih menyeberangi sungai itu, kami berenang sampai di tengah. Saya yang paling belakang dekat sungai itu. Sampai di tengah, tiba-tiba baru saya nampak buaya besar buaya tuh, lebih kurang 2 kaki lebar dia, badan dia 2 kaki lebar dia dekat tepi sungai. Nah, dalam hati saya, kalau patah balik sudah di tengah, alang-alang rugi. Jadi kena teruskan juga. Alternatif untuk saya cepat ke tebing tuh, sebab tinggal saya seorang, yang 5 orang tuh sudah pergi seberang. Terus saya pergi menyelam di dasar, saya berlari di dalam, cepat menyelam, berlari di dasar sungai itu. Akhirnya
saya sampai ke tebing. Syukur tidak kena sambar dengan buaya. Memang ini adalah tidak dibenarkan oleh jurulatih berhubung dengan orang awam, tetapi bagi saya ini adalah survival dan cara alternatif tersendiri juga, yaitu mencari agent dekat luar untuk mencari makanan. Malangnya tiada pun makanan. Terjumpa pekerja ladang tu dia tiada makanan, dia ada rokok, dia minta rokok. Lepas tu habis minta rokok, kami putar balik, tiada pula ada makanan yang nih dia bawa. Akhirnya kami putar balik dan menyeberangi sungai yang sama. Teringat pula balik yang buaya tu. Nasiblah situ yang saya tahu, buaya ni kalau tidak lapar dia tidak menyambar. Tapi jangan pula yang di luar sana coba-coba ikut nih, kalau nampak buaya nak berenang juga, jangan. Masa tu kami tanpa rasa takut, sebab tidak tahu lah dalam keadaan survival nih. Nah, itu ada serba sedikit pengalaman yang saya kongsikan dan juga dokumenter yang dia buat. Tidak semua yang dia rakam, hanya diambil sikit-sikit saja daripada semua selection. So, bagi yang anak-anak muda di Malaysia, sekiranya berminat, jangan lupa amalkan semangat setia kawan dan jom join Greenberry. Jom. Hanya yang lulus dapat Tiger Komando dan Berry Komando, Berry hijau. Okay guys, thank you for watching and don't forget follow video saya seterusnya. Alright, kita berjumpa lagi di dalam next channel saya.